Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Amin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan sekuat tenaga menjauhi apa yang dilarangnya. Dengan ketakwaan inilah yang menjadikan kehidupan kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Amin rahimakumullah. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya mendapati situasi krisis air. Hingga waktu sholat asar tiba, mereka yang berikhtiar mencari air di berbagai tempat tidak berhasil untuk mendapatkan air. Air yang tersedia jumlahnya sangat sedikit, yakni air sisa yang jumlahnya ada sekitar 1 ember saja. Dalam situasi tersebut, Nabi melakukan sesuatu yang membuat orang tercengang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan tangannya ke dalam air sisa yang berada dalam sebuah wadah itu dan berseru kepada para sahabat ketika itu, ayo mulailah berwudu, berkah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang menyaksikan bahwasanya apa yang terjadi ada peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu dari sela-sela dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memancar air. Para sahabat tak hanya bisa berwudu, namun juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil air untuk keperluan minum dan juga untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Kisah ini bisa ditemukan dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Yang menarik dari cerita ini adalah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-barakatu minallah, berkah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut menunjukkan bahwa berkah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia, bukan dari air, bukan dari pohon, bukan dari matahari atau yang lainnya. Meskipun objek yang diberkahi itu bisa apa saja, termasuk air dan jemari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Krisis air bukan halangan bagi para sahabat untuk beribadah. Bahkan mereka bisa sekaligus menyaksikan mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentu ia meningkatkan keteguhan iman mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Amin rahimakumullah. Dalam kitab Lisanul Arab, barokah dimaknai sebagai an-nama wa ziyadah, yaitu tumbuh dan bertambah. Sebagian ulama merinci lagi bahwa berkah adalah bertambahnya kebaikan, yakni ziyadatul khair. Kebaikan yang dimaksud tentu bukan kenikmatan duniawi, melainkan
tingkat kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni taqarrub ila Allah. Berkah dengan demikian tidak terkait dengan banyak atau sedikitnya harta benda. Orang yang kaya raya bisa jadi tidak mendapatkan keberkahan hidup ketika harta bendanya justru membuatnya merasa perlu dihormati, merendahkan orang miskin, berfoya-foya atau untuk aktivitas maksiat lainnya. Sebaliknya, kemiskinan bisa mendatangkan berkah saat hal itu melatihnya bersabar, mensyukuri nikmat atau bersikap baik kepada tetangga. Berkah juga tidak harus berhubungan dengan kesehatan, sebab kondisi sakit pun kadang bisa membuat orang introspeksi diri atau muhasabah, bertaubat, berzikir, dan mengingat-ingat hak-hak orang lain yang mungkin ia langgar. Meskipun sakit pun juga bisa berbuah malapetaka ketika seseorang justru lebih banyak mengeluh, mencibir karunia Allah atau melakukan sesuatu yang melampaui batas. Tempat yang berkah tak mesti subur, sejuk, atau yang pemandangannya indah. Buktinya Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada tanah Mekah yang gersang. Begitu pula dengan waktu yang berkah belum tentu saat-saat hari raya atau hari berkabut, tapi keberkahan waktu itu datang manakala segenap peristiwa di dalamnya membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Jami Nurul Amin rahimahullah, terkait dengan berkah atau barakah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi teladan kepada umatnya untuk memanjatkan doa ketika memasuki bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan haram, artinya bulan yang dimuliakan. Dalam Islam terdapat ada 4 bulan haram di luar daripada bulan Ramadan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Saat tiba waktu Rajab, yang Rasulullah SAW minta adalah keberkahan bulan ini, lalu keberkahan bulan Sya'ban, hingga dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Saat bulan Rajab tiba, Rasulullah tidak memohon kekayaan, kesehatan, atau kenikmatan duniawi secara khusus. Nabi berdoa agar dilimpahi keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, seiring dengan menyongsong bulan suci Ramadan. Secara tidak langsung, doa ini adalah permohonan panjang umur. Tentu saja bukan sekedar usia panjang, tetapi usia yang bermanfaat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari berkah adalah peningkatan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepribadian kita diliputi oleh sifat-sifat yang mencerminkan perintah Allah, yakni jujur, adil, rendah hati, peduli sesama, penyayang, tidak serakah, tidak gemar menggunjing atau menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Kita juga semakin rajin memaknai setiap aktivitas kita atas dasar nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekerja untuk menafkahi keluarga karena Allah, ikut kerja bakti tingkat RT karena Allah, bertegur sapa dengan tetangga karena Allah, dan seterusnya. Apakah kita tak boleh berdoa memohon harta atau kesehatan di bulan Rajab ini? Tentu saja boleh. Hanya saja yang lebih penting dari banyaknya kekayaan dan kesehatan adalah berkah, yakni satu kondisi yang mampu menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW sendiri pernah mendoakan sahabatnya Anas dengan pernyataan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu bima a'taitahu. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya, serta berkahilah karunia yang Engkau berikan kepadanya. Kata berkah di sini merupakan kunci dari segenap nikmat lahiriah. Dengan keberkahan, seseorang tidak hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati, merasa cukup, bersyukur, dan tidak tamak. Tidak hanya mementingkan kuantitas anak, tetapi juga kualitasnya yang soleh, cerdas, dan berakhlak mulia. Ma'asyiral muslimin,
jamaah salat Jumat Masjid Jami'ul Amin rahimahullah, dari uraian ini jelas bahwa bulan Rajab menjadi berkah tatkala ada perkembangan dalam diri kita terkait kedekatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keberkahan itu datang, secara otomatis kualitas kepribadian kita pun meningkat, baik dalam kondisi sulit maupun lapang, sehat maupun sakit, punya banyak utang maupun dilimpahi keuntungan. Keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ini penting mengingat kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang jauh lebih mulia dan berlimpah keutamaannya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi petunjuk dan dipanjangkan umur kita hingga bisa menjumpai Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين وأهل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. Demikianlah hasil liputan video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.